Selamat siang. Perkenalkan nama saya Deborah Alicia Widyastuti dengan nomor NIM 0561940004 Prodi Teknologi Pendidikan. Saat ini saya akan menyampaikan rangkuman materi dari Teknologi Pendidikan Jarak Jauh. Yang pertama adalah materi 1, konsep dasar teknologi pendidikan dan pembelajaran jarak jauh. Materi ini adalah fondasi utama, tidak hanya bicara soal alat tapi proses yang etis. Definisi yang lebih dalam, teknologi pendidikan didefinisikan sebagai studi dan praktik etis. Artinya, penggunaan teknologi menggunakan mengelola ditunjukkan semata-mata untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja manusia, bukan hanya sekedar untuk gaya. Esensi pembelajaran jarak sendiri adalah belajar dari rumah. Pendidikan formal di mana keterpisahan fisik antara pengajar dan peserta didik terpisah, karena itu kita membutuhkan sistem komunikasi interaktif yang menghubungkan. Fungsi utamanya adalah pendekatan sistematis, mulai dari mendesain kurikulum, mengembangkan materi, memanfaatkannya di kelas, mengolah sistem, hingga mengevaluasi apakah teknologi itu efektif atau tidak. Yang kedua, landasan filosofi dan teoritis. Mengapa pembelajaran jarak jauh harus ada? Materi ini menjawab why dan how secara teoritis. Filosofi keadilan, PJJ lahir dari semangat pemerataan, yaitu memberikan hak akses bagi siapa saja dan memfasilitasi belajar sepanjang hayat tanpa memandang usia dan menawarkan fleksibilitas waktu. Teori jarak transisional, ini konsep yang sangat penting meskipun jarak fisik secara fisik jauh, tapi jarak psikologi dapat diperkecil lewat dialog. Konstruktivisme dalam PJJ, peserta didik tidak bisa pasif, mereka harus aktif membangun pengetahuannya sendiri secara mandiri. Yang keempat adalah komunikasi non-kontigu. Istilah ini menggambarkan hubungan personal yang tetap terjalin melalui media meskipun raga tidak pernah bertemu. Yang ketiga, materi ketiga adalah desain dan pengembangan bahan ajar. Karena guru tidak selalu ada di samping siswa, maka pembelajaran jarak jauh harus bisa bicara sendiri. Prinsip dari For Self adalah self-instruksional, mampu membelajarkan siswa secara mandiri tanpa bantuan guru. Yang kedua, self-explanatory, penjelasannya sangat runut dan jelas sehingga tidak menimbulkan pertanyaan. 3. Self-contained, paket lengkap, semua materi pendukung sudah ada di dalamnya. Siswa tidak memerlukan buku lain. Ya, 4 adalah self-paced, memungkinkan siswa belajar cepat atau lambat sesuai kemampuan mereka. Semua itu, langkah pengembangannya tidak asal buat, tapi dimulai dari analisis kebutuhan, desain pengembangan hingga evaluasi formatif sumatif. Yang keempat, materi pembelajaran. Ini adalah kendaraan untuk menyampaikan materi. Spektrum media menggunakan audio seperti podcast, visual teks atau video, hingga multimedia interaktif game atau simulasi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan keaktifan siswa. Kemudian daring versus luring. Pemilihan media harus realistis. Pembelajaran daring membutuhkan internet kuat, memungkinkan interaksi real-time dan memakai platform digital. Sedangkan pembelajaran luring cocok untuk wilayah minim sinyal menggunakan modul fisik atau CD dan teknologi yang lebih minimal. Yang kelima, interaksi dan komunikasi. Tanpa interaksi, pembelajaran jarak jauh hanya akan menjadi tumpukan tugas. Cara mengatasi isolasi, interaksi penting untuk membuat pembelajaran bermakna dan mengatasi rasa kesepian isolasi siswa. Komunitas belajar virtual, kita perlu mendesain ruang online agar siswa berkolaborasi dan merasa punya teman yang sama-sama bisa mengerjakan. Yang ketiga, strategi guru. Guru harus proaktif menjemput bola dan memberikan umpan balik atau respon secara rutin agar siswa tetap termotivasi. Yang keenam, evaluasi pembelajaran. Bagaimana cara mengukur sukses tidaknya belajar di PJJ? Ada 3 metode. Yang pertama adalah metode fleksibel, meninggalkan ujian kaku, menggunakan tes online atau quiz interaktif, atau asesmen berbasis proyek atau portofolio yang menilai karya nyata siswa. Yang kedua, keamanan dan integritas. Tantangan utamanya adalah kejujuran. Solusinya adalah menggunakan teknologi pengacak soal,
agar siswa mendapatkan soal-soal yang berbeda dan bervariasi, serta verifikasi untuk identitas. Yang ketiga adalah umpan balik otomatis. Sistem tes online memungkinkan siswa langsung mengerti dan tahu nilainya serta letak kesalahannya di mana, sehingga itu dengan cepat dapat memperbaiki diri sendiri. Yang ketujuh, tantangan utama serta isu-isu yang ada pada PJJ. Aksesibilitas, motivasi dan manajemen waktu siswa, kualitas pengajar, serta pemerataan akses metode pembelajaran, pengembangan profesional guru itu sangat dipentingkan dalam PJJ, sehingga kita harus mengerti secara apa itu tantangannya dan solusi yang kita buat. Untuk kesimpulannya, masa depan teknologi pendidikan itu adalah tren canggih di mana kita bergerak menuju AI, Artificial Intelligence, atau pembelajaran adaptif, serta penggunaan VR, Virtual Reality, dan ER, Augmented Reality untuk pengalaman yang lebih. Yang kedua, personalisasi dengan analitik data, materi belajar bisa disesuaikan secara otomatis dengan kebutuhan unik setiap individu. Kunci adaptasi, fleksibilitas untuk mengadopsi solusi baru adalah kunci bertahan di masa depan. Terima kasih, berikut penjelasan saya. Selamat siang.